kamu ini pantasnya memasang susuk jala tunda. Di sini Mbah bilang, ini susuk bekasnya seorang sinden. Sambil menunjuk, dia pasang di jidat, di bibir, sama di atas kemaluan saya. Di kening sama di bibir, saya merasa biasa saja. Tapi begitu di atas kemaluan, saya kaget, karena itu area sensitif, ya. Jadi saya sedikit kaget dan syok. Au, saya bilang begitu. Tapi Mbah bilang, tidak apa-apa. Saya ditepuk lalu dibisiki, besok kaya raya. Nah, setelah saya memasang susuk itu, kehidupan saya di Batam berubah drastis. Saya bisa memiliki apa yang sebelumnya tidak saya punya. Jadi punya. Namun setelah itu, saya melihat ada sosok sinden. Sinden ini melihat ke arah saya dengan tatapan yang tajam sekali. Seperti orang marah, dan saya sampai tidak bisa bergerak. Kaki saya tidak bisa digerakkan. Rasanya lemas. Kejadian itu bermula dari tahun 2018. Saya sebelumnya cuma SPG sih, orang biasa yang dimana saya menjadi tulang punggung keluarga setelah bapak saya meninggal saat itu. Jadi, saya harus menghidupi keluarga saya. Adik-adik saya juga masih pada kecil dan masih sekolah, sedangkan saat itu saya belum berkeluarga. Terus juga mama terlilit utang banyak untuk membiayai hidup. Jadi, gimana caranya saya kerja saat itu sebagai SPGE yang gajinya juga tidak seberapa, cuma 4 juta rupiah saat itu. Dan di situ, setiap saya memberikan uang hasil kerja saya ke mama, saya selalu dapat makian, selalu dimarahi oleh mama. Katanya, uang segini mana cukup untuk adik-adik kamu. Dibilangnya seperti itu. Belum lagi nanti bayar listrik, bayar air, untuk kebutuhan rumah seperti beras dan telur. Adik-adik kamu juga sekolah harus diberi uang saku. Di situ, saya sempat merasa tidak dihargai posisi saya. Sampai saya kerja pagi, ketemu pagi lagi karena saya mengambil event. Saya babat semua setiap hari. Satu hari, kadang ada 3 event yang saya ambil saat itu. Tapi hasil dari 3 event itu tetap tidak cukup. Saya masih tetap dimarahi. Kata mama, kamu carilah gaji yang besar. Kalau tidak, kamu nikah saja sana sama orang yang lebih kaya. Saat itu saya merasa, ini saya sebenarnya anaknya bukan sih. Saya iri juga melihat keluarga orang lain yang selalu dihargai dengan penghasilan berapapun. Sampai akhirnya, saat itu saya lagi tidak ada job. Saya pergi ke sebuah coffee shop sendirian di daerah Cirebon. Sampai akhirnya, ada teman saya yang mengajak, katanya ada event rokok tapi di Batam. Di sana dapat mes dan akomodasi, semuanya ditanggung. Akhirnya saya mau tidak mau, demi tuntutan keluarga dan tekanan, saya terbanglah ke Batam saat itu. Saya menjalani SPG event lagi di Batam. Tetapi, pekerjaan saya tetap tidak dihargai. Saya kirim semua uang saya sampai saya sendiri tidak memegang uang. Saya cuma memegang uang 300.000 rupiah sebulan. Gimana caranya saya bisa hidup di Batam? Tapi tetap saja di rumah merasa kurang. Katanya adik kamu masih harus dibiayai ini itu. Belum lagi adik yang SMP ada kegiatan sekolah. Itu ibu kandung saya sendiri. Karena setelah bapak meninggal, kehidupan ekonomi menurun. Padahal, waktu ada bapak selalu dicukupi. Karena saya frustrasi akibat tekanan keluarga. Akhirnya saya main dan nongkrong-nongkrong sendiri saja, jalan-jalan. Kebetulan di situ saya bertemu teman SMA saya. Dia menyapa saya, "Tiara," katanya. Karena sudah lama tidak bertemu, akhirnya saya bercerita. Teman saya ini namanya Tari. Tari bertanya, "Lu sekarang kerja di mana? Kok ada di Batam? Kerja apa?" Di situ saya ceritakan kalau saya cuma SPG yang lagi menjalankan event rokok di sini. Tari bertanya lagi, "Gimana keluarga lu? Nyokap lu masih menekan lu?" Karena dari zaman SMA, dia yang paling tahu kondisi saya. Saya cerita ke dia kalau penghasilan saya tetap tidak dihargai, dan saya disuruh mencari uang yang lebih banyak lagi, karena utang mama sudah lebih dari 20 juta rupiah. Di situ, Tari memberikan penawaran. "Gimana kalau misalkan lu ikut gue saja, Tar? Gue kerja nih, tapi gue bisa beli semua yang gue mau. Gue bisa biayai adik gue sampai kuliah. Kehidupan nyokap bokap semua aman di sana. Gue juga di sini aman-aman saja kok. Sudah bisa beli mobil. Tabungan gue juga sudah banyak."
Saat itu saya menolak tawaran itu karena saya tahu pekerjaan dia apa. Dia pernah bercerita sebelumnya kalau ke Batam itu menjadi LC. Saya tolak karena niat awal saya kan kerja untuk keluarga mencari yang halal. Akhirnya saya pulang ke kosan. Di situ, obrolan dari Tari sangat mengganggu pikiran saya. Pikiran saya berkecamuk. Aduh, saya terima tidak ya? Karena saya merasa ditekan setiap hari oleh mama lewat telepon. Kamu ada tidak uang 2 juta rupiah? Ini sudah ada yang menagih utang. Sedangkan kalau gaji SPGE itu kan sistemnya begitu selesai job atau selesai kontrak baru cair. Sedangkan mama mintanya tiap hari. Di situ saya merasa ruang gerak saya sempit. Saya sendirian di Batam, tidak punya tempat mengadu. Saya anak pertama tidak punya kakak. Dan saudara-saudara saya juga sudah tutup mata semua tentang kehidupan keluarga saya. Akhirnya, pikiran saya sangat terganggu, jujur, antara masuk atau tidak ke dunia itu. Sampai akhirnya 2 hari kemudian, Tari datang ke kosan saya. Dia bertanya, gimana Tiara, lu mau ikut gua tidak? Di situ, saya tetap menolak. Maaf Tar, tidak bisa. Gua tidak berani, karena dari awal gua tidak ada di dunia itu. Gue tidak pernah menginjakan kaki di dunia malam. Di sini, gue kerja niatnya untuk keluarga, cari yang halal. Di situ, Tari bilang, lah, lu kerja halal saja lu tidak pernah dihargai kok. Terus lu mau dapat duit dari mana sebanyak itu? Sedangkan gaji SPG saja tidak cukup, sebulan saja tidak sampai segitu. Di situ hati saya tersentuh lagi, sedih rasanya. Akhirnya saya bilang ke Tari, iya, nanti gue pikirkan lagi, Tar. Karena ini butuh pemikiran yang sangat matang untuk gue melangkah. Tari menjawab, ya sudah, nanti kabari saja. Lu tinggal masuk saja kok. Setelah Tari pulang, malamnya saya ditelepon lagi oleh Mama. Saya mendapat kata-kata yang tidak enak lagi. Mama marah-marah. Kamu itu bisa tidak sih menyanggupi hidupi keluarga? Jadi kakak pertama, untuk adik-adik kamu tuh kamu sanggup tidak? Kamu di sana enak-enak saja, hidup enak, makan enak. Sedangkan keluarga di sini, mama dan adik-adik mau makan saja sampai bingung. Di sini sudah banyak yang menagih utang. Kamu kalau misalkan memang tidak bisa, ya sudah, mending kamu mati saja. Di situ, hati saya langsung terenyak. Hah, harus gimana ya? Akhirnya mau tidak mau, saya telepon Tari. Tar, bisa tidak ke kosan? Begitu. Tari sampai di kosan. Dia bertanya, kenapa kok berubah pikiran? Saya jawab, iya deh, gue coba. Itu berat hati banget untuk berbicara seperti itu karena ada perlawanan antara otak dan hati. Malam itu juga Tari menyuruh saya ikut ke tempat kerjanya di Batam. Saya bilang, gue tidak punya baju-baju seksi seperti kamu. Kata Tari, aman, itu ikut saja dulu. Akhirnya saya bertemu dengan salah satu mami di karaoke itu. Saya bersalaman, lalu mami itu billing, siapa nih Tar? Cantik juga. Tari menjawab, iya Mi, ini teman dari Cirebon, dia mau ikut gabung Mi. Oh boleh, siapa namanya? Saya jawab, Tiara. Di situ saya langsung disuruh ikut mami ke satu ruangan. Mami bertanya, dulunya LC di mana? Saya jawab, saya tidak ada pengalaman di dunia LC, Mi. Saya cuma SPG, baru pertama kali terjun. Mami meyakinkan. Kamu yakin? Saya jawab, iya, Mi. Saat itu Mami langsung menyediakan baju kostum untuk saya. Saya langsung di make up dan di grooming. Setelah itu, saya diperkenalkan ke semua teman-teman LCE di ruangan perkumpulan. Saya melihatnya kaget dan sempat syok melihat mereka karena saya tidak pernah berada di dunia itu. Saya bingung dan merasa insecure melihat mereka yang cantik-cantik luar biasa. Mami lalu mengumumkan, ini ada anak baru, teman kalian namanya Tiara. Malam itu juga ada sesi showing. Saya ikut dideretkan di ruangan karaoke bersama sekitar 15 LC lainnya. Di situ banyak klien-klien Mami. Namun dari sekian banyak LC, cuma saya saat itu yang tidak dipilih. Ya, saya pikir tidak apa-apalah, namanya juga hari pertama. Tapi setelah berjalan 2 minggu, pendapatan saya tetap kecil. Karena kan kalau LC itu gajinya per 2 minggu sekali baru dibayar. Kebetulan Tari menyambangi saya. Lu dapat berapa? Saya jawab, cuma dapat 1 juta rupiah.
Di situ rasanya nyesek sekali. Uang hasil event yang 4 juta rupiah saja habis-habisan dipakai, apalagi yang cuma 1 juta rupiah. Jujur, saya tidak berani memberikan uang itu ke mama, karena takut makian apalagi yang akan saya terima. Saya bingung. Tari menenangkan, tidak apa-apa, namanya juga gaji pertama di 2 minggu pertama, yang penting semangat. Saya coba masuk kerja lagi, tetapi tetap tidak ada perkembangan selama 1 bulan. 2 kali gajian tetap kecil. LC yang lain bisa mendapat 10 juta rupiah sampai 15 juta rupiah, sedangkan saya mentok di 1 juta rupiah atau 1,5 juta rupiah. Cukup buat apa? Saya frustrasi dan berniat untuk keluar saja karena percuma bertahan di dunia LCE kalau tidak bisa menghasilkan apa yang mama mau. Saya bicara ke Tari dan ke teman LC lainnya bernama Rere. Saya bilang, kayaknya gue mau menyerah saja deh. Mereka bertanya, kenapa kok menyerah? Kan baru, harus sabar. Saya jawab, kalian enak dapat banyak tamu, lah kalau gue bisa dihitung, bahkan kadang kosong sama sekali. Mendengar hal itu, Mami menghampiri saya. Tiara, ikut saya sebentar. Kami mengobrol berdua. Mami bilang, Tiara, kenapa pendapatan kamu sedikit? Gimana cara kamu menarik tamu? Gimana pelayanan dan servis kamu saat di dalam room? Karena di Batam ini banyak tamu yang royal, Tiara. Kamu bisa dengan mudah mendapatkan mereka kalau kamu tahu caranya. Coba kamu mengobrol dulu dengan teman-teman sesamamu. Di situ, saya coba bertanya ke Tari dan Rere. Kalian gimana sih kalau servis tamu di dalam room? Tari menjawab, ya biasa saja, kita menyanyi-nyanyi, have fun. Sampai akhirnya, Rere berbisik sambil memegang tangan saya. Kamu mau ikut saya tidak? Yuk, kita pergi ke Jawa Timur. Saya bertanya, ngapain? Jauh banget, kita kan di Batam. Lagian aku tidak ada uang untuk ke sana, apalagi naik pesawat. Rere menjawab, gampang, itu urusan saya. Akhirnya Rere meminta izin ke Mami agar kami berdua tidak masuk kerja dulu. Kami pun terbang ke Jawa Timur. Sepanjang perjalanan saya terus bertanya, Re, ini kita mau ngapain sih? Jauh-jauh ke sini. Rere cuma menjawab, sudah diam saja, yang penting sudah sampai. Ini juga untuk kebaikan kamu kok. Kami sampai di sana malam hari sekitar jam 11.00 malam. Kami merental mobil dan melewati jalanan yang sepi sekali, kanan kiri hutan, kebun, dan banyak pohon bambu tanpa ada lampu jalan. Saya sampai merinding dan mengajak pulang karena takut. Rere bilang, sudah sih, ikut saja diam, berisik banget. Kami terus berjalan sampai menemukan satu rumah tua yang posisinya paling belakang di tengah hutan. Rumah zaman dulu yang belum bertembok, dan cuma ada lampu cempor yang digantung di depan. Benar-benar tidak ada tetangga lain. Jaraknya dari kota sekitar 1,5 jam. Pelosok banget. Saya tanya ke Rere, Re, ini rumah siapa? Rere menjawab, nanti juga tahu. Mobil itu dibawa sendiri oleh Rere tanpa sopir, karena Rere bilang orang lain tidak boleh ada yang tahu. Rere menggedor pintu. Assalamualaikum, Mbah. Mbah. Pintu dibuka, dan keluarlah seorang nenek-nenek yang sudah tua sekali, Mbah Lastri. Hawanya langsung terasa berbeda, dan membuat saya merinding. Kami dipersilakan masuk, dan duduk di ruang tengah. Rere langsung bicara ke Mbah Lastri, Mbah, saya mau memasang lagi. Mbah Lastri bertanya, mau pasang di mana? Rere menjawab, di area kemaluan saja. Ternyata, Rere sudah pernah memasang sebelumnya. Saya kaget dan bertanya, memasang apa, Re? Rere menjawab, susuk. Jujur saya kaget karena tidak pernah berinteraksi dengan hal-hal gaib seperti itu. Rere lalu memperkenalkan saya. Ini Mbah, teman kerja saya namanya Tiara. Mbah Lastri menatap saya dengan sangat tajam seperti sedang menerawang. Lalu dia berkata, kamu ini pantasnya memasang susuk Jalatunda. Saya bingung. Apa itu susuk Jalatunda, Mbah? Mbah Lastri menjelaskan, itu susuk Jalatunda dari bekas seorang sinden yang saya ambil. Jadi nanti, kamu memakai barang bekas sinden ini, kamu bisa kaya raya. Saya bilang ke Rere kalau saya takut. Rere menenangkan,
Tidak apa-apa, pasang saja. Rere bertanya pada Mbah Lastri berapa biayanya. Mbah Lastri menjawab, 3. Saya melihat anak ini harus memasang 3 susuk. Di kening, di bibir, sama di atas kemaluan. Satunya 3 juta rupiah. Rere sempat heran. Kok lebih mahal dari punya saya, Mbah? Mbah Lastri menjawab, iya, ini yang paling cocok untuk anak ini, beda dengan kamu. Saya langsung berbisik ke Rere. Aduh, Re, kalau satunya 3 juta rupiah, dan harus pasang 3, totalnya 9 juta rupiah. Saya tidak ada uang sebanyak itu. Kesini saja saya diongkosi oleh kamu. Rere menepuk saya. Sudah aman, pakai uang saya dulu saja. Nanti bayarnya gampang, saya tinggal bilang ke Mami untuk memotong gaji kamu. Kamu mau dapat banyak tamu kan? Saya jawab, iya. Rere bilang, ya sudah, pasang saja. Tanpa berpikir panjang karena terdesak kebutuhan, saya mengiyakan, ya sudah Mbah, saya mau. Kebetulan malam itu pas malam Jumat Kliwon. Mbah Lastri bilang ritual baru akan dimulai jam 12.00 malam. Begitu jam 12.00 malam, saya diajak ke halaman belakang untuk dimandikan air kembang. Saya disuruh mengganti baju dan tidak memakai sehelai benang pun, cuma ditutupi kain jarik. Mbah Lastri bilang kain itu adalah kain bekas sinden yang sudah meninggal. Saya disuruh berbaring terlentang di tempat yang mirip pemandian jenazah. Sebelum ritual, Mbah Lastri membawa alat pengukur dari kayu. Saya diukur dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mbah Lastri bilang, kalau ukuran ini pas dengan badanmu, kamu akan kaya raya. Dan ternyata ukurannya pas sekali. Mbah Lastri tersenyum. Nah pas, kamu pasti kaya. Mari kita lanjut ke ritual berikutnya. Saat dimandikan air kembang, badan saya dingin menggigil. Tapi menggigilnya beda. Bukan seperti kedinginan biasa, melainkan rasanya kesemutan di sekujur tubuh, sampai tidak bisa digerakkan. Setelah itu, tercium bau wangi yang sangat menyengat. Di tengah proses itu, saya melihat ada sosok sinden berdiri di depan saya, di arah kebun. Sinden itu cantik sekali, bersih, anggun, memakai kemben dan selendang. Dia berdiri di sana dengan aura yang cerah. Tetapi saya sangat ketakutan, karena dia terus menatap saya. Saya tidak bisa berteriak atau mengekspresikan rasa takut, karena seluruh badan saya kaku, akibat rasa kesemutan tadi. Setelah proses pemandian selesai, saya dibawa masuk ke dalam kamar Mbah Lastri, dengan masih menggunakan kain bekas sinden tadi. Saya disuruh duduk di tengah ruangan yang sudah disediakan sesajen. Mbah Lastri berjalan mengelilingi saya sambil membawa dupa atau kemenyan yang dibakar, dan mulutnya mulai menyanyikan lagu sinden. Saat Mbah Lastri nyinden, saya melihat sosok sinden yang tadi muncul lagi di dalam kamar. Sinden itu menari mengikuti alunan nyanyian Mbah Lastri sambil tersenyum ke arah saya. Jujur saya ketakutan setengah mati karena ini pengalaman gaib pertama dalam hidup saya. Rere saat itu menunggu di luar karena ritual dilakukan bergantian. Setelah selesai nyinden, saya disuruh berbaring. Mbah Lastri kemudian mengambil susuknya yang berbentuk jarum kecil, berwarna emas berukuran sekitar 1 cm. Mbah Lastri berkata, ini susuk bekasnya sinden, saya pasang di jidat, di bibir, sama di atas kemaluan ya. Saat dipasang di kening dan bibir, Mbah Lastri menekan jarum itu lalu tiba-tiba, langsung hilang masuk ke dalam kulit. Rasanya biasa saja. Tapi begitu jarum ketiga ditusukkan di atas area kemaluan, saya tersentak kaget, karena itu area sensitif. Au! Saya spontan berteriak karena syok. Mbah Lastri bilang, tidak apa-apa, sudah selesai semua, sekarang coba duduk. Saya pun duduk kembali, lalu Mbah Lastri menepuk pundak saya dan berbisik, besok kaya raya. Setelah saya keluar dan berganti pakaian, giliran Rere yang masuk ke dalam kamar. Selesai semua ritual, kami mengobrol lagi di ruang tengah. Mbah Lastri memberikan beberapa pantangan yang wajib saya patuhi secara ketat. Tidak boleh melewati tali jemuran pakaian, tidak boleh membuka tudung saji makanan, tidak boleh memakan pisang mas, tidak boleh memakan buah durian, dan tidak boleh melakukan hubungan sakral seperti lamaran, tunangan,
atau menikah. Sebenarnya ada makanan di dalam daftar pantangan itu yang sangat saya sukai. Jadi rasanya berat. Tapi demi tuntutan ekonomi keluarga, saya harus mematuhinya. Malam itu juga kami langsung melakukan perjalanan pulang kembali ke Batam. Di jalan saya bertanya ke Rere, "Re, ini beneran aman kan?" Rere menjawab, "Aman, asal lu jangan pernah melanggar pantangan dari Mbah tadi." 2 hari setelah kembali ke Batam, saya dan Rere mulai masuk kerja lagi. Dan disinilah perbedaan drastis mulai terlihat. Biasanya saat baru sampai di lobi, orang-orang melihat saya dengan biasa saja. Tapi malam itu, begitu saya turun dari mobil jemputan dari Mami, satpam di depan langsung menatap saya dengan pandangan terpesona yang tidak biasa. Begitu juga dengan kasir dan beberapa klien yang ada di lobi, mereka semua menatap saya tanpa berkedip. Saya membatin, "Oh, oke juga nih efeknya." Saya masuk ke ruang LC untuk berganti pakaian dan bersolek. Belum juga selesai bersiap, Mami buru-buru masuk ke ruangan dan bertanya, "Tiara, kamu sudah siap belum?" Saya jawab, "Belum, Mi. Kenapa?" Mami bilang, "Mami kasih waktu 15 menit lagi ya, karena ada klien di dalam room yang langsung memesan kamu." Di situ, saya kaget luar biasa. Baru juga sampai tempat kerja, kok sudah ada tamu yang memesan tanpa melalui proses showing seperti biasanya. Rere menyenggol saya, "Sudah, cepat sana temui." Akhirnya saya langsung menuju ke room tamu tersebut. Sejak malam itu, cara kerja susuk itu benar-benar gila. Saya yang biasanya tidak pernah mendapatkan uang saweran, paling mentok cuma diberi sebatang rokok, malam itu langsung mendapat saweran yang jor-joran dari klien Mami tersebut. Baru dari uang sawerannya saja, saya bisa mengantongi 1,5 juta rupiah. Belum termasuk uang tips tambahan setelah selesai menemani. Klien tersebut akhirnya menjadi pelanggan, tetap saya. Setiap malam dia datang ke karaoke, dia selalu meminta saya. Namanya Mas Jaya. Lama-kelamaan, Mas Jaya meminta nomor kontak pribadi saya untuk berkomunikasi di luar jam kerja. Karena dia adalah klien yang sangat royal. Dan saya tidak mau kehilangan sumber penghasilan besar ini, saya memberikan kontak saya. Keesokan harinya, Mas Jaya menelepon dan mengajak saya makan siang bersama. Dia menjemput saya di kosan menggunakan mobilnya. Di sela-sela makan siang, dia bertanya, "Tiara sudah lama kerja di dunia LC?" Saya jawab, "Lumayan, Mas. Kenapa memangnya?" Mas Jaya bilang, "Tidak apa-apa. Saya merasa senang sekali kalau mengobrol dengan kamu. Rasanya langsung nyambung." Saya menimpali, "Ah, semua LC kan juga bisa diajak mengobrol nyambung, Mas." Tapi Mas Jaya bersikeras, "Tidak, ini rasanya beda. Saya seperti jatuh hati sama kamu." Dia berkali-kali menyatakan perasaannya, tetapi saya selalu menepisnya karena teringat pantangan susuk bahwa saya tidak boleh menjalin hubungan serius. Bagi saya, Mas Jaya hanyalah tamu royal yang tidak boleh saya pacari. Hampir setiap hari di luar jam kerja, Mas Jaya selalu mengajak saya jalan-jalan ke mall atau makan. Apapun barang yang saya tunjuk dan saya minta, pasti langsung dibelikan tanpa melihat harganya. Bahkan, pernah suatu hari saat kami sedang berjalan-jalan, Mama menelepon, meminta uang saat itu juga. Mas Jaya yang mendengar langsung mengeluarkan uang tunai dalam jumlah besar tanpa pikir panjang. Dia benar-benar royal luar biasa. Mas Jaya sempat menawarkan lagi, "Tiara, kamu mau tidak jadi pacar saya? Daripada hubungan kita menggantung seperti ini terus." Saya menjawab, "Ah Mas, sudahlah kita jalani saja yang ada seperti sekarang." Berkat penghasilan yang melimpah ruah itu, saya berhasil melunasi semua utang Mama yang berjumlah lebih dari 20 juta rupiah. Kebutuhan adik-adik saya semuanya tercukupi dengan sangat baik. Meskipun begitu, tekanan dari Mama tidak pernah berhenti. Dia terus-menerus meminta uang karena mengira tabungan saya tidak akan pernah habis. Kehidupan saya di Batam berubah total. Saya bisa membeli apapun yang saya mau. Ditambah dengan kehadiran Mas Jaya, aliran uang saya semakin deras. Namun, badai mulai datang setelah hampir 1 tahun. Saya menggunakan susuk tersebut. Suatu hari, Tari menghampiri saya dan berbisik,
Tiara, kemarin gue lihat Mas Jaya ada di dalam room sebelah lagi ditemani sama Ambar. Ambar ini adalah sesama LC di tempat kami bekerja. Mendengar hal itu saya langsung emosi dan marah karena Mas Jaya adalah tamu tetap dan aset paling royal milik saya. Saya bertanya, kok bisa dia sama Ambar? Tari menjawab, ya gue tidak tahu. Kenapa tidak lu samperin saja? Saya menolak karena di dunia malam ada aturan ketat sesama LCE tidak boleh merebut atau mendatangi tamu yang sedang ditemani oleh LC lain. Itu pelanggaran kode etik. Jadi, saya berniat menyelesaikan urusan ini di luar jam kerja saja. Tari kemudian melanjutkan ceritanya. Tapi ada hal penting yang gue dengar, Tar. Kemarin, waktu di dalam room, Mas Jaya itu bertanya-tanya ke Ambar soal lu. Mas Jaya bilang begini, kok gue bisa seroyal ini ya sama si Tiara? Kemarin saja gue baru membelikan dia banyak barang mewah di mall. Gue merasa sayang dan suka banget sama dia sampai tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tiara itu di mata gue cantik banget. Nah, mendengar keluhan Mas Jaya, si Ambar malah menghasut. Mas, jangan-jangan kamu dipelet sama dia. Coba deh, kamu cari tahu ke orang pintar. Perlu diketahui, hubungan saya dengan Ambar di tempat kerja memang tidak pernah akur karena persaingan. Akibat hasutan Ambar, Mas Jaya akhirnya benar-benar pergi mencari tahu ke beberapa dukun dan guru spiritual di belakang saya. Tari sengaja memberitahu saya karena dia tidak sengaja menguping percakapan mereka. Tari memperingatkan, lu hati-hati deh sama Mas Jaya. Soalnya dia berniat membawa foto atau namamu ke orang pintar untuk mengecek apakah lu memasang susuk atau tidak. Mendengar itu, saya mulai merasa was-was dan takut. Beberapa hari kemudian, saat saya sedang bersantai di kosan pada siang hari, Mas Jaya datang berkunjung seperti biasa. Dia membawakan sebuah kue bolu. Bolu adalah makanan kesukaan saya. Mas Jaya bilang, Tiara, ini dimakan dulu bolunya. Saya jawab, aduh mas, taruh saja dulu. Saya masih kenyang baru selesai makan. Tapi Mas Jaya mendesak dengan wajah memelas. Ayo dong, dicoba sedikit saja, hargai pemberian saya. Karena saya takut dia tersinggung dan berpaling ke LC lain, akhirnya saya memakan kue bolu tersebut tanpa menaruh curiga sedikit pun. Sesaat setelah Mas Jaya pulang, tiba-tiba kondisi tubuh saya langsung drop. Badan saya terasa sangat tidak enak, meriang dan menggigil seperti orang demam tinggi. Tapi anehnya, saat kulit saya disentuh, suhunya normal dan tidak panas sama sekali. Saya pergi berobat ke dokter sampai beberapa kali. Tetapi, dokter selalu mengatakan bahwa saya sehat walafiat dan tidak ada penyakit apapun di tubuh saya. Hari-hari berikutnya, keadaan saya justru semakin parah. Kedua kaki saya mendadak lumpuh total, lemas, dan tidak bisa digerakkan sama sekali untuk berjalan. Seluruh tubuh saya bergetar hebat, seperti orang yang sedang mengalami kejang atau step. Padahal, sejak kecil, saya tidak punya riwayat penyakit itu. Urat-urat di leher saya rasanya kaku, sampai suara saya tidak bisa keluar dengan lantang. Saya mendadak gagu. Karena kondisi itu, saya terpaksa absen kerja selama 1 minggu penuh. Melihat saya tidak masuk kerja, Rere datang menjenguk ke kosan. Begitu membuka pintu kamar, Rere langsung terperanjat kaget melihat perubahan fisik saya. Lu sakit apa, Tar? Kok muka lu berubah jadi tua banget seperti nenek-nenek? Tanya Rere dengan wajah pucat. Karena saya tidak bisa berbicara, saya mengambil handphone, lalu mengetik pesan untuk membalas pertanyaan Rere. Saya ketik, gue tidak tahu, Re. Tapi kemarin, gue sempat makan kue bolu pemberian Mas Jaya yang ada di atas meja itu. Kuenya masih sisa, karena tidak gue habiskan. Rere langsung mengambil sisa kue bolu tersebut dan memeriksanya. Sesaat kemudian, wajah Rere berubah menjadi sangat marah. Lu kalau makan tidak dilihat dulu, Tar? Saya menggelengkan kepala tanda tidak tahu. Rere berteriak, ini bolu isinya pisang, Mas. Seketika itu juga saya lemas. Ternyata, Mas Jaya sudah mengetahui pantangan susuk saya dari orang pintar yang dikunjunginya, dan sengaja menjebak saya menggunakan kue bolu berisi pisang mas tersebut agar kekuatan susuk saya hancur.
Pantas saja selama saya terbaring sakit, setiap kali saya memejamkan mata, saya selalu diteror dan didatangi oleh sosok hantu sinden yang dulu saya lihat saat ritual pemandian. Namun kali ini, wujudnya berubah total. Wajahnya tidak lagi anggun, melainkan sangat menyeramkan dengan mata merah menyala, dan tatapan penuh amarah yang seolah-olah siap untuk menerkam saya. Setiap malam saya menangis ketakutan. Ingin berteriak meminta tolong, tetapi suara saya gagu. Ingin lari, tetapi kaki saya lumpuh. Melihat kondisi saya yang sudah seperti mayat hidup, Rere akhirnya memutuskan untuk membawa saya kembali ke Jawa Timur malam itu juga. Rere yang mengurus dan membiayai seluruh akomodasi perjalanan demi menyelamatkan nyawa saya. Namun sesampainya kami di rumah, pelosok tengah hutan itu, takdir buruk kembali menanti. Mbah Lastri yang dulu memasangkan susuk saya ternyata sudah meninggal dunia beberapa minggu yang lalu. Di rumah itu hanya ada seorang laki-laki yang menjadi asisten atau ajudan gaib almarhumah Mbah Lastri. Di situ saya langsung patah semangat dan pasrah mengira kutukan ini akan melekat seumur hidup di tubuh saya karena dukun yang memasangnya sudah tiada. Rere kemudian menjelaskan secara detail kepada sang ajudan bahwa saya telah dijebak hingga tidak sengaja melanggar pantangan memakan pisang mas. Saya mengetik pesan di handphone dan menunjukkannya kepada ajudan tersebut. Tolong cabut saja semua susuk ini dari tubuh saya. Saya sudah capek sakit selama 1 bulan penuh dan tidak mau lagi diteror oleh hantu sinden itu setiap malam. Saya menangis dan menyesal. Andai saja dari awal saya tidak menuruti tekanan egois dari keluarga saya tidak akan sudi bersekutu dengan setan-setan seperti ini. Sang ajudan menghela napas panjang dan berkata, "Ya sudah, kalau memang kamu berniat tobat dan ingin melepasnya, mari kita lakukan ritual pencabutan." Saya kembali dibawa ke dalam kamar ritual. Ajudan tersebut mulai membakar kemenyan dan melantunkan mantra bernada sinden Jawa untuk memanggil kembali khodam susuk di tubuh saya. Sang ajudan kemudian mengambil sepotong sabut kelapa kering. Dia mendekati saya yang sedang berbaring, lalu menempelkan sabut kelapa itu tepat di atas kening saya, sambil merapalkan mantra dengan suara bergetar. Setelah mantranya selesai, tangan sang ajudan menekan sabut kelapa itu kuat-kuat di kening saya. Lalu dengan satu sentakan cepat, dia menariknya. Sret! Pada detik jarum susuk pertama itu tercabut, hidung saya kembali mencium bau wangi bunga yang sangat menyengat. Persis seperti bau yang tercium saat pertama kali susuk itu dipasang dulu. Pandangan mata batin saya mendadak terbuka. Saya melihat sosok hantu sinden itu berdiri di pojok kamar, memandangi prosesi pencabutan dengan wajah murka. Ajudan tersebut melanjutkan prosesnya ke bagian bibir, menggunakan metode yang sama. Dengan sabut kelapa, jarum susuk di bibir dicabut dengan sekali tarikan keras. Terakhir, susuk yang berada di area atas kemaluan juga dicabut sampai bersih. Begitu ketiga susuk itu berhasil dikeluarkan, rasanya ada beban gaib yang sangat besar yang diangkat dari dalam tubuh saya. Badan saya yang tadinya kaku dan gemetaran lambat laun mulai terasa ringan dan enakan. Tenggorokan saya yang tadinya kaku mulai mengendur, dan perlahan-lahan saya sudah bisa kembali mengeluarkan suara untuk berbicara meskipun masih agak terbata-bata dan pelan. Sosok hantu sinden yang tadi berdiri di pojok kamar pun perlahan menghilang dari pandangan saya. Setelah berterima kasih, saya dan Rere langsung melakukan perjalanan pulang kembali ke Batam. Di dalam pesawat, saya mengobrol dengan Rere mengenai kecemasan masa depan saya. "Re, setelah susuk ini dicabut, kira-kira gimana ya kehidupan ekonomi gue ke depan? Biasanya kan kalau orang mendapat kekayaan secara tidak wajar melalui bantuan gaib, begitu dibersihkan, maka semua uangnya akan ikut hilang dan kembali seret." Rere mencoba menenangkan. Semua akan kembali berjalan normal, Tar. Cuma, kalau lu memutuskan untuk masuk kerja jadi LCE lagi, lu harus memulai semuanya benar-benar dari nol. Karena aura pemikat lu sudah bersih dan hilang, jadi orang-orang di luar sana akan melihat lu sebagai wanita biasa pada umumnya. Tidak ada lagi daya tarik gaib. Saya bertanya lagi karena masih trauma. "Re, kira-kira hantu sinden itu bakal datang meneror gue lagi tidak ya di kosan? Gue takut kalau harus tidur sendirian." Rere menjawab,
Harusnya sih tidak, Tar. Karena kan barang-barang milik dia sudah dikeluarkan semua dari tubuh lu, dan kaitan gaibnya sudah putus. Jadi lu fokus saja menata hidup normal baru. Sesampainya di Batam, saya memantapkan hati untuk benar-benar bertobat dan keluar dari dunia malam. Saya tidak pernah menginjakkan kaki lagi di tempat karaoke itu. Setelah 4 hari, beristirahat, memulihkan kondisi fisik, saya mulai membuat surat lamaran kerja baru untuk melamar pekerjaan yang normal, seperti menjadi staf kantoran atau SPG biasa. Namun, memulai hidup jujur ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Lebih dari 5 kali saya mengikuti wawancara kerja di berbagai tempat, tetapi semuanya berujung pada penolakan. Saya mulai stres dan bingung memikirkan bagaimana cara bertahan hidup, karena tabungan hasil bekerja sebagai LCE dulu sudah semakin menipis akibat dipakai untuk biaya berobat dan biaya hidup selama menganggur. Di sisi lain, Mama di Cirebon terus-menerus menelepon tanpa henti untuk meminta kiriman uang dalam jumlah besar. Saya benar-benar tertekan dan stres, tetapi saya sudah bersumpah tidak akan pernah mau lagi menyentuh hal-hal mistis bersekutu dengan setan demi uang. Suatu siang, saat saya sedang berjalan kaki mencari lowongan kerja, saya tidak sengaja berpapasan dengan Tari dan Rere yang sedang makan siang di sebuah kafe. Saya menghampiri meja mereka untuk menyapa. Karena sudah lama tidak bertemu sejak kejadian di Jawa Timur, mereka menyuruh saya duduk. Tari bertanya, "Tiara, gimana kondisi dan hidup lu sekarang?" Saya menghela napas. Ya begitulah, fisik gue sudah aman. Tapi sekarang, gue masih jadi pengangguran. Karena belum dapat kerjaan sama sekali. Rere bertanya. Terus selama ini lu makan dan bayar kosan pakai uang dari mana? Saya jawab, pakai sisa uang tabungan pemberian Mas Jaya dulu. Gue irit-irit semisal mungkin. Tari bertanya lagi, terus gimana dengan nyokap lu di kampung? Saya jawab, ya kalau dia menelepon meminta uang, gue cuma bisa kirim seadanya saja. Gue tidak peduli lagi dia mau mengomel seperti apa. Karena posisi gue sendiri di sini sedang berjuang bertahan hidup tanpa pekerjaan tetap. Jujur, saya sudah lelah lahir dan batin menghadapi tekanan itu. Keesokan harinya, saya mencoba atau memasukkan lamaran kerja lagi ke sebuah perusahaan swasta yang sedang membuka lowongan sebagai admin kantor. Dari 10 lamaran kerja yang saya sebar hari itu, alhamdulillah ada satu perusahaan yang memanggil saya untuk proses wawancara. Saat diwawancarai, mereka menanyakan tentang riwayat pengalaman kerja dan domisili saya. Saya menjawab semuanya dengan jujur. Mukjizat datang, saya dinyatakan diterima bekerja di kantor tersebut sebagai admin. Walaupun pada awal masuk kerja gajinya tergolong sangat kecil, karena belum mencapai standar UMR, saya tetap menerimanya dengan penuh rasa syukur. Saya langsung memberitahu kabar bahagia ini kepada Tari dan Rere melalui pesan grup. Gue sudah keterima kerja kantoran jadi admin, tapi jujur gue masih sedikit was-was. Kira-kira kehidupan gue ke depan bakal aman tidak ya? Gue takut efek mistis dari susuk masa lalu itu masih ada yang menyangkut di hidup gue. Tari dan Rere membalas, tenang saja Tar, semua sudah bersih. Lu jalani saja pekerjaan barumu dengan jujur dan perbanyak syukur. 1 bulan pertama saya bekerja dan menerima gaji. Semuanya berjalan dengan sangat aman, tanpa ada kendala apapun. Masuk ke bulan kedua dan ketiga, kehidupan saya juga semakin membaik. Secara fisik, saya sudah tidak pernah lagi melihat penampakan hantu sinden tersebut. Meskipun, terkadang pada jam-jam tertentu di malam hari, masih suka terdengar suara-suara aneh seperti ketukan atau benda jatuh di dalam kamar kosan saya, tetapi saya abaikan dan bawa dalam doa saja. Saran saya untuk semua orang, lebih baik jangan pernah sekalipun berniat memakai susuk kalau kalian tidak mau berakhir mengenaskan seperti saya. Karena kita tidak pernah tahu di lingkungan kerja kita itu mana teman yang tulus dan mana teman yang bermuka dua. Memang betul, susuk bisa mendatangkan uang yang banyak secara instan dan membuat kita menjadi pusat perhatian. Tapi percayalah, di balik semua itu ada penderitaan batin yang sangat hebat. Apalagi di dunia malam seperti LC. Persaingannya luar biasa kejam. Pengaruhnya tetap sama saja. Mau dipakai di pekerjaan biasa yang normal, misal jadi admin atau sales.
Memang tergantung jenis susuk yang dimasukkan sih. Susuk itu kan beda-beda. Ada yang untuk memikat, ada yang untuk penglaris. Biar kayak misalkan kita nih, jualan atau bekerja sebagai sales, kita pasang juga bisa sebenarnya untuk menggiring orang agar tertarik. Cuman ya itu, tetap ada pantangannya. Takutnya orang terdekat yang tahu, atau bagaimana, hidup kita bisa hancur juga nanti kalau kita tidak bisa menjaga pantangan-pantangan itu, seperti yang terjadi pada diri saya. Saya hanya ingin kuat menanggung beban keluarga yang terlalu berat untuk dipikul oleh satu bahu. Hingga akhirnya, jalan pintas susuk membuat hidup saya berubah. Namun sekarang saya sadar bahwa dunia malam tidak pernah benar-benar ramah bagi jiwa yang mendambakan ketenangan.